Nasib memilukan menimpa warga Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranci, Kota Padang. Ia meninggal dunia setelah layanan IGD di Rumah Sakit Umum Daerah Rasidin, Kota Padang diduga menolak melakukan pelayanan kesehatan. Alasannya, warga yang diantar menggunakan becak motor tersebut bukan pasien emergensi. Dengan menggunakan becak motor, Desi Irianti diantar keluarganya pada Sabtu dini hari 31 Mei 2025 sekitar jam 00.15 waktu Indonesia Barat ke IGD RSUD Rasidin Kota Padang. Karena warga Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranci, Kota Padang ini mengalami sesak nafas. Sayangnya, meski ia datang dengan bawa kartu identitas sehat, Desi Irianti ditolak setelah petugas medis di IGD menilai penyakitnya tidak masuk kategori emergensi alias darurat atau butuh penanganan segera. Bukannya menangani pasien, petugas itu malah menyarankan untuk pergi ke layanan umum. Karena keterbatasan biaya dan sudah larut malam, maka Desi Irianti kembali dibawa pulang. Tapi sayangnya, pada pagi harinya, kondisinya semakin memburuk dan keluarga membawa Desi ke rumah sakit swasta, yaitu Rumah Sakit Siti Rahma. Namun, lagi-lagi sangat disayangkan, nyawa Desi Irianti tak tertolong dan mengembuskan nafas yang terakhir pada Sabtu siang. Menanggapi hal ini, Muharlian, Ketua DPRD Padang yang datang ke rumah duka, mengatakan kalau kasus seperti ini sudah beberapa kali terjadi, sehingga pihaknya langsung bereaksi untuk memanggil pihak terkait seperti Direksi RSUD Rasidin Padang, Kepala Dinas Kesehatan Padang, dan BPJS Padang pada Senin 2 Juni 2025 sebelum rapat paripurna. Jadi menyikapi ini kan sudah viral ya. Terjadi dan kita bersyukur juga Pak Wali sudah hadir dan mengetahui kejadian ini. Dan insya Allah hari Senin, tadi saya sudah minta ke Ketua Komisi 4, Senin kita akan panggil RSUD, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, juga Kepala BPJS. Karena kita dapat informasi kejadian ini tidak sekali ini, saya juga pernah mengadvokasi masyarakat yang harusnya belum pulang disuruh pulang. Gitu kan? Ya, ini kejadian seperti ini kita tidak ingin, bahkan pernah juga kita alami ya, makanya kita ingin memperjelas ya persoalan ini ke depan dan kasus-kasus seperti ini jangan terulang lagi gitu. Harapan kita begitu. Pak, berdasarkan undang-undang kesehatan ini bisa dijerat hukum, Pak. Bagaimana Pak? Ya itu nanti kita lihat ya secara ini mungkin dalam aspek Kalau kedugaan kelalaian tentu pihak lah yang bisa menginginkan. Tapi nanti kita akan melihat dalam kondisi ini seperti apa, tindak lanjut dari DPRD seperti apa, nanti kita tentukan setelah hari Senin itu. Setelah kita panggil Dirut bersama dengan kesehatan, kemudian dengan BPJS. Senin pukul berapa? Rencana kita jam 9. Sebelum paripurna, kita akan undang. Kita rencanakan tadi. Saat ini, jenazah Desi Irianti masih disemayamkan di rumah duka di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranci. Sesuai rencana, jenazah korban akan dimakamkan di TPU Air Dingin. Kakak ini kan sakit ketika terjadi insiden malam penolakan itu kan beliau ini dibawa ke RSUD sekitar pukul 12 lebih. Saat dibawa ke RSUD itu beliau mendapat setelah diperiksa dan kata pihak yang menjaga tersebut, menjaga rumah sakit, katanya tidak masuk dalam kategori emergensi sehingga dipulangkan. Usai tidak menjadi emergensi, lalu kan otomatis kakak ini pulang. Ketika pagi setelah jam 9 gitu, kakak ini kondisinya semakin memburuk, jadi kita mau bawa ke rumah sakit yang lain. Ketika kita membawa ke rumah sakit yang lain itu malahan pihak rumah sakit tersebut menyatakan bahwa kondisinya sudah kritis dan dan kami pun diberitahu agar harus mempersiapkan bagaimana opsi terburuk. Ternyata memang benar setelah mendapatkan perawatan dan segala macamnya jam 12.31 kakak ini meninggal. Alasan penolakannya seperti apa dari rumah sakit? Tadi kita mendapatkan informasi dari, kebetulan yang hadir itu adalah kakak ibu saya. Saat mendapatkan informasi dari kakak ibu saya itu, dia katanya tidak dalam kategori emergensi. Karena saat pemeriksaan dia hanya sesak nafas dan tensinya masih normal katanya. Padahal pas dibawa itu, seingat saya itu perlu dibantu untuk masuk ke dalam mobil gitu. Dan kondisinya sudah memang sudah susah gitu.
Dan kita pun seperti yang kita tahu, seperti video yang viral di masyarakat, seperti itulah kondisi kakak saya setelah mendapat penolakan dari RSUD. Dan kenapa kita menunggu pagi? Karena sesuai arahan dari pihak rumah sakit RSUD waktu itu mengatakan kepada pihak keluarga yang datang untuk agar kakak saya ini mengambil surat rujukan di Vaskes 1 atau klinik. Karena menunggu momen itu juga kakak saya semakin drop dan akhirnya meninggal gitu. Sebelumnya almarhumah ada lewat penyakit nih. Dari sepengetahuan saya itu ada beberapa penyakit di penyakit dalam gitu, tapi tidak spesifik kan. Memang ada, beliau sering mengeluh sakit di bagian perut, pinggang segala macamnya gitu. Karena dulu beliau belum mau berobat, dan kemarin karena sudah drop. Sebelum sorenya itu sebenarnya dia sudah pergi ke klinik dan mendapatkan obat gitu. Namun karena di malam harinya dia juga semakin drop, makanya baru dibawa ke rumah sakit. Malam sekitar almarhumah ini dibawa dengan Gojek ya untuk pulang ini? Pulang dibawa Gojek. Kebetulan pas pergi saya masih jadi saya bawa dengan gokar, dan pulang memang dengan ojek suaminya. Untuk rencana pemakaman almarhumah gimana nih? Insya Allah besok pagi di pemakaman TPU Air Dingin, tumpang sari dengan almarhum ibu dari almarhumah gitu. Almarhumah ini terdaftar KIS ya? Terdaftar KIS. Sejak kapan ya? Kok sejak kapannya kurang tahu. Soalnya kan beliau ini baru pindah ke Padang, sebelumnya kan menetap di Batam gitu. Dibawa ke RSUD Rasidin sekitar jam berapa malam itu? Sekitar jam 12 lewat malam. Iya, 12 lewat. Kalau spesifiknya kita tidak ingat karena itu emergency. Jadi kita mengingat lebih dahulu kesehatan gitu. Jadi kita bawa dulu. Di jamnya kita kurang tahu yang detailnya. Almarhumah ini berapa anaknya? Karena insiden ini almarhumah meninggalkan 1 orang suami dan 1 orang anak yang masih kelas 2 SD. Usia almarhumah? 44 tahun. Dari Padang, Sumatera Barat, Arawir Kak Riwi, Nasional TV melaporkan.